Halo semuanya, saya Joyanna Tantris dari kelas IT 402. Pada kesempatan hari ini saya akan menganalisis user interface dari Google Classroom untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam interaksi manusia komputer. Ini dilakukan sebagai ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia komputer yang diampu oleh Ibu Mia Handini. Nah, lingkup pembahasan kita dimulai dari ragam dialog dan desain, penanganan kesalahan dan help, kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran online yang dikembangkan oleh Google. Dia dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Dia dirancang untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan tugas antara dosen dan mahasiswa atau antara guru dan peserta didik. Nah, Google Classroom ini mengintegrasikan alat-alat komputer yang sudah terkenal seperti Google Drive, Google Docs, dan Google Calendar untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang terintegrasi. Nah, Google Classroom ini cukup booming apalagi pas saat pandemi COVID-19 kemarin ini, karena digunakan sebagai platform pembelajaran online di sekolah-sekolah. Nah, di sini ada ragam dialog dalam user interface Google Classroom. Di sini kita sebut sebagai GC. Nah, GC menawarkan berbagai dialog interaktif yang memfasilitasi komunikasi antara dosen dan siswa. Jadi guru dapat mengirim pesan kepada seluruh kelas atau ke individu siswa. Guru dapat memberikan umpan balik kepada tugas siswa. Guru juga dapat menginisiasi diskusi topik tertentu dalam forum kelas. Nah, salah satu keunggulan Google Classroom yang kita sering dengar di mana-mana, kenapa banyak orang pakai adalah dia itu mudah digunakan ya. Jadi aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di perangkat smartphone berbasis Android maupun OS iOS ya. Nah, lalu juga dia juga bisa diakses melalui web tanpa mendownload aplikasinya juga. Nah, untuk desain user interface Google Classroom, dia menampilkan desain yang bersih dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berinteraksi dengan platform. Elemen desain pada Google Classroom meliputi navigasi yang jelas, ikon yang intuitif, dan tata letaknya yang rapi. Secara keseluruhan, dia memudahkan pengguna untuk menemukan fitur yang dibutuhkan dan menjelajahi materi pembelajaran dengan mudah. Nah, mungkin bagi anak-anak muda atau mungkin bagi teenagers yang sudah sering berkutak-kutik dengan gadgetnya, mungkin akan sangat mudah untuk menggunakan Google Classroom, atau bahkan mungkin bagi orang yang gaptek cukup mudah untuk menggunakan Google Classroom, apalagi dia ada bagian help and supportnya. Hanya perlu mengikuti tutorial sama satu atau bahkan beberapa kali sudah bisa menggunakan Google Classroom dengan nyaman. Nah, kemudian penting untuk kita ketahui bahwa namanya teknologi selalu ada update. Nah, jadi Google Classroom kita harus selalu memperbarui pengetahuan kita tentang fitur-fitur barunya, karena mungkin fitur baru ini dapat membantu proses pembelajaran atau pengajaran kita dengan lebih maksimal lagi. Nah, kemudian di sini ada tampilan web Google Classroom. Jadi kalau misalnya kita buka seperti contoh ini punya saya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa macam kelas yang bisa kita mengajar di dalamnya atau bahkan kita mengikuti di dalamnya. Nah, di sini adalah tampilan di dalam kelasnya. Misalnya di sini sudah ada headernya, di sini bisa di customize. Ini tampilan untuk guru ya. Kemudian di sini kita bisa mengumumkan info. Di sini ada informasi atau di sini ada materi atau bahkan kita bisa menaruh tugas di sini. Nah, kemudian di Google Classroom ini ada yang namanya penanganan kesalahan dan help. Jadi Google Classroom dia ada fitur penanganan kesalahan yang membantu pengguna dalam menghadapi masalah teknis atau kesalahan dalam menggunakan platform. Nah, pesan kesalahan informatif ini diberikan sebagai bentuk penanganan kesalahan. Nah, jadi ini membantu pengguna untuk memahami masalah yang terjadi dan menunjukkan tindakan solusi yang harus diambil. Misalnya, kalau kita belum upload filenya sebelum mengumpulkan tugas, maka dia bakalan ada pesan kesalahannya. Apakah Anda yakin mengumpulkan? Anda belum
mengattach filenya. Di sini ada contohnya ya, misalnya kalau misalnya kita sebagai murid kita mau melihat materi yang sudah di-share, mungkin kadang belum di-setting akses filenya, atau misalnya tugas belum dikumpulkan, atau misalnya kita mau udah kumpul kita mau tarik kembali, bisa ya dengan cara unsubmit, tapi dia akan ada peringatannya dulu. Kemudian di sini ada bagian help atau sumber daya bantuan. Jadi ketika pengguna menghadapi kesulitan atau membutuhkan bantuan, mereka dapat mengakses bantuan kontekstual yang terkait dengan halaman atau fitur yang sedang mereka gunakan. Jadi di sini ada bagiannya, nanti akan di-share linknya pada bagian akhir presentasi. Kemudian di sini kita masuk ke dalam fitur Google Classroom. Jadi dia terbagi menjadi beberapa hal. Ada pembuatan dan pengelolaan kelas, distribusi materi pembelajaran, penugasan dan pengumpulan tugas, penilaian dan umpan balik, kolaborasi dan komunikasi antara tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, pertama kita masuk ke pembuatan kelas. Untuk membuat kelas sangat mudah dan sangat cepat ya. Bisa hanya dengan ketika udah masuk ke halaman webnya Google Classroom, kita tinggal pencet tambah. Bisa join kelas kalau mau ikut kelas, atau create kelas untuk membuat kelas. Kemudian kita tinggal isi informasinya dan mengikuti langkah-langkahnya. Dia sangat mudah dan cepat, dan desain UI-nya juga intuitif. Next kita masuk ke pengelolaan kelas. Jadi tentunya sudah di dalam kelas kita perlu dikelola. Nah, di sini ada kalau tampilan guru biasanya, di sini classwork kita bisa menambahkan. Kita juga dapat mengorganisirnya berdasarkan topik-topik tertentu atau semester tertentu. Dan juga kita juga bisa meng-create materi, kuis ataupun assessment lainnya. Nah, kemudian di sini kita juga dapat mengelola orang-orang yang ada di dalam, misalnya menambahkan guru atau menambahkan murid dan melihat jumlah muridnya dan detail mengenai murid, dan juga ada bagian grades untuk menampilkan nilai gitu ya. Dan juga kolaborasinya mudah, jadi dalam satu kelas ini tidak terbatas hanya satu murid atau tidak terbatas hanya satu guru, bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke distribusi materi pembelajaran. Nah, jadi ada jenisnya, ada assignment, quiz assignment, question, material, bisa reuse post juga atau menambahkan topik. Kemudian biasanya para murid akan mengakses bagian stream dan melihat updatean yang telah diposting oleh gurunya. Nah, keunggulannya ini adalah distribusinya sangat terpusat dan aksesibilitas, jadi mudah diakses bagi peserta didik maupun bagi pengajarnya juga. Next kita masuk ke desain UI yang intuitif. Kita bisa lihat di sini misalnya bagian pembagian materi ataupun bagian tugas. Semuanya dapat diakses dan dibuka dengan sangat mudah dipahami. Misalnya di sini kalau ada notes pasti akan ada di bagian sebelah atas deskripsi materi, dan langsung kalau ada file yang terkoneksi atau file yang di-attach akan ada di sini. Kita tinggal klik saja dan mengikuti itu untuk materi. Kalau misalnya ingin komen, ada class comments. Jadi desainnya itu sangat bersih dan to the point, jadi navigasinya mudah dan digunakannya juga mudah. Seperti di sini misalnya ada berbentuk tes. Jadi kita tinggal pencet jawaban yang betul, lalu tinggal submit, dan langsung kita bisa mendapatkan laporan bagi yang lainnya gitu. Nah, kemudian ini ada untuk penugasan dan pengumpulan tugas. Nah, jadi kita sebagai pengajar bisa memberikan tugas kepada siswanya dan mengatur batas waktu pengumpulan. Misalnya di sini due date-nya 28 Mei 2022, atau misalnya kita juga bisa men-setting pada masa yang akan datang. Misalnya jamnya juga lebih spesifik, bisa dengan sampai menitannya spesifik bisa. Kita bisa menambahkan bullet point, serta deskripsi tugas, dan bahkan meng-attach file untuk berisi dengan tugas. Kemudian ini tampilan bagi pengajar. Jika sudah ada yang mengumpulkan, maka di sini ada turn in. Kalau assign berarti dia belum mengumpulkan, hanya baru kita tugaskan. Kemudian jika ada yang sudah kita return, maka dia akan muncul di sebelah sini, returnnya ada berapa. Nah, kemudian di sini kita bisa klik satu-satu dan mengeceknya.
Jadi membuat dan mengelola tugas sangatlah mudah dan juga ada notifikasi otomatis untuk pengingat tugas dan batas waktu bagi muridnya, jadi mereka nggak lupa kalau ada tugas. Nah, kemudian juga ada fitur penugasan kelompok dan individu. Kemudian desainnya juga intuitif untuk melihat status pengumpulan tugas. Kalau di sini ada bagian turn in, kalau kita scroll ke bawah lagi ada yang bagian assign dan sebagainya. Jadi bisa dijelajahi dengan sangat mudah dan sangat mudah dipahami. Nah, ini untuk bagian penilaian dan umpan balik. Nah, jadi di sini ini ada dua tampilan. Yang sebelah sini tampilan untuk guru. Jadi kalau misalnya kita pencet satu-satu, kita bisa melihat dan kita memilih filenya. Kita juga bisa memberikan private comments di sini. Jika sudah, kita tinggal lanjutkan dari sini. Kalau ingin mengembalikan, seperti pada umumnya di sekolah, kalau misalnya sudah dicek, kita akan kembalikan, bisa menggunakan fitur return. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita sebagai murid, tampilannya akan sebagai ini. Misalnya di sini sudah ada project, kita tinggal attach file, lalu submit. Jika sudah graded, kita bisa melihat skornya, atau jika gurunya tidak memperlihatkan skornya kepada kita, maka mungkin kita hanya akan melihat graded. Tapi di sini saya bisa juga lihat di sini ada 20/20 gitu. Kemudian di sini nggak ada komen, jadi berarti aman-aman saja. Nah, di sini secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa sangat mudah untuk memberikan penilaian dan umpan balik secara digital. Kemudian sangat fleksibel juga mengatur kriteria penilaian. Jadi waktu kita assign sebuah tugas, kita bisa membuat suatu rubrik penilaian, atau kita bisa membuat komposisi komponen tugas ini berbobot berapa poin, atau misalnya kita bahkan bisa membuat rubrik penilaian sendiri. Nah, kemudian di sini ada sistem peringkatnya dan catatan perkembangan siswa, ada di bagian summary kalau sebagai pengajar. Atau sebagai siswa juga bisa lihat di bagian classwork ya, our work, your work gitu. Nah, di sini juga desainnya sangat mudah bagi siswa untuk melihat penjelasan umpan balik secara jelas. Jadi kalau misalnya gurunya ada umpan balik, dia akan menambahkan sebelah sini private comments. Dan itu jadi one on one, sama seperti kalau misalnya kita di lingkungan sekolah, ya gurunya memanggil siswa untuk memberikan feedback, dan itu akan menjadi one on one thing. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk kolaborasi dan komunikasi. Nah, pertama yaitu kemudahan dalam berbagi materi, sumber daya dan informasi penting. Kemudian juga kolaborasi real time yang memungkinkan diskusi dan kerja kelompok secara online. Pemberitahuan langsung untuk menjaga keterhubungan dosen dan siswa. Desain yang intuitif untuk mengakses dan berinteraksi dengan fitur kolaborasi dan komunikasi. Di sini ada fitur kolaborasi dan komunikasi. Di sini sudah tertera contohnya yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi gurunya memberikan notifikasi bahwa ada kelas gitu ya, ada kelas online melalui platform Google Meet. Dan di sini ada muridnya yang berkomentar hadir atau tidaknya. Dan di sini bisa juga digunakan sebagai tempat diskusi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan Google Classroom. Nah, jadi kelebihannya itu ada banyak ya. Jadi kemudahan penggunaan platform, dan aksesibilitasnya juga sangat mudah, dan kemungkinan untuk mengintegrasikan dengan alat dan aplikasi lainnya. Seperti dari contoh yang tadi sudah dikasih lihat, dia banyak mengintegrasi dengan alat lainnya, Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, atau YouTube, Google Drive, dan lain-lain sebagainya, atau bahkan link YouTube, link Facebook, dan sebagainya. Nah, kemudian juga dia meningkatkan efisiensi dan pengelolaan kelas dan tugas karena semuanya sudah all in one, dan dia terstruktur seperti buku-buku dalam sebuah rak buku di perpustakaan. Jadi dia sudah terstruktur, kita mau search dari A to Z boleh, per topik boleh. Kemudian dia juga meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara dosen dan siswa. Jadi karena ada fitur diskusi, ada fitur informasi, ada fitur penugasan, dan itu sangat meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara dosen atau pengajar dan siswa dan mahasiswa. Next, ada kekurangan Google Classroom. Pertama, batasan dalam kustomisasi antarmuka dan pengaturan
penugasan. Jadi kalau misalnya kita mau customize dia punya halaman depan atau tampak kelasnya, kita hanya terbatas hanya beberapa pilihan. Misalnya kalau tadi ada yang kuning, ada yang biru, dan beberapa warna saja, gak bisa kita customize sesuka hati mungkin seperti tema dalam HP misalnya atau wallpaper, gak bisa. Tapi at least light mode, dark mode ada. Nah, kemudian juga ada keterbatasan fitur evaluasi yang lebih mendalam. Jadi kita seperti yang kita bisa lihat tadi, umpan baliknya hanya berupa teks. Kita agak bisa memberikan misalnya evaluasi dalam bentuk foto, atau misalnya dalam bentuk video, atau dalam bentuk file, itu gak bisa. Nah, kemudian dia juga membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk penggunaan yang optimal. Jadi mungkin misalnya jika peserta didik atau pengajarnya berada di bagian pelosokan atau di bagian terpencil yang susah mendapatkan sinyal, maka itu akan sangat struggle untuk menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian juga keterbatasan dalam personalisasi pengalaman pengguna. Beda dengan yang namanya e-commerce ya, yang bisa menampilkan barang yang sesuai dengan keinginan atau misalnya merekomendasi kelas bagi pengguna. Karena Google Classroom ini sifatnya learning management system, bahwa dia itu didesain sebagaimana rupa dari peserta didik dari pengajar, dan disesuaikan untuk peserta didik masing-masing atau dari sekolah masing-masing. Jadi kurang dalam personalisasi pengalaman pengguna. Jadi dia tidak akan menyesuaikan dari penggunaan pengguna itu sendiri. Jadi dia akan hanya terus beregulasi seperti halnya sebuah perusahaan atau memang sekolah pada umumnya. Jadi seperti peraturan yang mungkin akan terus update sewaktu-waktu, tapi tidak akan terpersonalisasi antara satu murid ke satu murid berdasarkan aktivitasnya gitu. Nah, di sini ada tutorial Google Classroom seperti yang tadi sudah disampaikan. Anda bisa mengklik link ini untuk mengikuti ke Classroom-nya bagaimana. Jadi di sini ada Classroom Help, di situ berisi semua pertanyaan yang mungkin akan muncul saat kita menggunakan Google Classroom. Bagaimana cara masuk ke dalam, bagaimana cara mengubah profil, foto, password, gimana cara menggunakan Google Classroom for guardians, orang tua wali murid, notifikasi, ganti role, dan sebagainya. Banyak sekali di dalam pertanyaan dan jawabannya. Atau bahkan jika kita tidak menemukan jawabannya, kita bisa bergeser ke bagian community. Jadi di situ kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang menggunakan Google Classroom juga sebagai anggota komunitas, dan bahkan kita juga bisa membantu orang lain yang mengalami kendala. Nah, kemudian di sini juga ada bagian announcements. Jadi kalau misalnya ada update atau apa, kita bisa cek juga di sini. Nah, kemudian karena tadi kita sudah membahas tentang kekurangan Google Classroom, jadi tantangan dan solusi. Pasti setiap platform ada tantangannya sendiri dalam menggunakannya. Mungkin yang rumit dipakai, atau seperti Google Classroom yang mudah dipakai namun kurangnya personalisasi dan sebagainya. Dan tentu kita bisa mendapatkan solusinya selain menunggu update dari Google-nya sendiri ya. Jadi pertama, keterbatasan fitur evaluasi yang mendalam seperti yang tadi saya bilang. Nah, jadi solusinya itu kita bisa menggunakan alat penilaian eksternal yang terintegrasi dengan Google Classroom. Misalnya kita mau attach link Google Drive, Google Form, atau dan sebagainya untuk memberikan evaluasi yang lebih. Atau mungkin platform quizzes dan sebagainya. Atau misalnya flashcards dan sebagainya. Dan bisa dicari ya sambil dieksplor. Kemudian juga kita bisa menggunakan komentar dan umpan balik yang lebih terperinci untuk memberikan evaluasi yang lebih dalam. Jadi alih-alih kalau misalnya tidak bisa menggunakan foto atau video atau file, kita bisa mencoba mendeskripsinya dengan mungkin bahasa yang lebih panjang, tapi dia lebih rinci dan dapat memberikan pemahaman yang sama kadarnya dengan file atau foto atau video itu sendiri. Atau mungkin kita bisa attach link YouTube dan sebagainya.
Kemudian kalau ada keterbatasan dalam kustomisasi antarmuka, ya kita bisa memanfaatkan fitur yang tersedia saja dengan cara yang kreatif, karena sebenarnya tema yang disediakan dari Google Classroom itu sendiri, pilihan warna dan sebagainya cukup membantu dan cukup menarik, walaupun terbatas cukup menarik dan bisa kita gunakan untuk menambah kepuasan dalam menggunakan Google Classroom. Kemudian kita juga dapat menggunakan template desain kelas ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi bisa saja kita mix and match ya antara satu sama lain. Dan juga Google Classroom ini kenapa desainnya dia itu begitu simple dan tidak banyak dekorasi. Kenapa? Karena dia memang berbasisnya dari Google dan dia memang targetnya adalah ke semua jenjang. Jadi misalnya dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun banyak yang memakai Google Classroom karena fiturnya sangat banyak ya, sangat kaya dan sangat membantu dalam pembelajaran blended learning maupun online learning. Nah, jadi kesimpulannya adalah Google Classroom platform pembelajaran online yang intuitif dan efisien dan memiliki berbagai fitur pembuatan kelas, distribusi materi, penugasan, penilaian, kolaborasi dan komunikasi, penawaran keuntungan dengan memudahkan penggunaan, kolaborasi dan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran dan pembelajaran, dan membantu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara dosen atau pengajar dan siswa. Dan juga yang terakhir, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Dan sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.